Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama praktikum kimia dasar Sekolah Vokasi IPB, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang umum digunakan di laboratorium kimia. Jadi tujuannya adalah Anda akan diperkenalkan dengan alat-alat ini sehingga Anda dapat mengetahui nama dan kegunaan alat tersebut, sehingga nanti saat Anda praktikum, Anda dapat menggunakan alat-alat tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik, kita mulai. Untuk alat-alat yang sering dipakai, yang pertama adalah gelas piala atau beker gelas atau istilahnya gelas kimia. Ini berfungsi untuk yang pertama adalah menampung, kemudian mereaksikan dan juga memanaskan bahan kimia dalam jumlah yang cukup besar. Ya, jadi pada gelas kimia ini terdapat skala volume, tapi angka ini hanya angka perkiraan saja. Jadi ini bukan alat ukur yang teliti. Jadi tidak bisa digunakan untuk menggunakan pengukuran. Ya, gelas piala ini mempunyai ujung yang lancip, ini untuk memudahkan kita menuangkan cairan. Yang jelas alat ini bisa dipakai untuk memanaskan, sehingga bahan yang digunakan adalah bahan kaca yang tahan panas. Kemudian yang berikutnya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berbentuk kecil bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya melebar, digunakan untuk menyimpan, mencampurkan, serta memanaskan bahan kimia. Dan fungsi utamanya adalah untuk prosedur titrasi nanti. Ya, jadi fungsi yang titrasi kita harus cairan ini harus sambil diaduk dengan cara digoyang. Ya, jangan cara digoyang sehingga makanya lebih tepat kita menggunakan Erlenmeyer karena dia punya leher yang sempit sehingga tidak mudah tumpah. Nah, ini juga sama. Erlenmeyer juga memiliki skala volume, tapi skala ini juga tidak teliti, hanya perkiraan saja. Nah, kemudian ini adalah gelas ukur. Ya, gelas ukur ini berbentuk silinder panjang yang mempunyai skala ukuran volume. Ya, walaupun ini alat ukur, ya, tapi ketelitiannya termasuk sedang, jadi tidak terlalu tinggi ketelitiannya. Ini ada ukurannya banyak sekali, dari yang 5 yang kecil sampai yang 100 itu yang umum ada di pasaran, yang umum digunakan juga di laboratorium gitu. Jadi gelas ukur ini biasanya digunakan ya untuk menuangkan, mengambil cairan, tapi tidak terlalu teliti. Ya, kalau kita membuat larutan tidak perlu terlalu teliti, hanya untuk sebagai reaksi saja misalnya, ya kita bisa gunakan gelas ukur. Nah, kemudian ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini berbentuk tabung kaca yang ujungnya bulat. Biasanya digunakan untuk menahan atau menyimpan cairan dalam jumlah yang kecil. Yang paling banyak digunakan ini untuk uji kualitatif, jadi untuk membandingkan misalnya terbentuk endapankah, terbentuk gaskah, misalnya dari suatu sampel, jadi pengujian ionik, misalnya menguji anion, kation dari suatu sampel, ya, menguji sifat logam misalnya, supaya dia bisa berdiri. Biasanya ya karena ujungnya bulat, ini menggunakan rak tabung. Nah, karena dia dalam jumlah mereaksikan dalam jumlah sedikit, ya, untuk menambahkan zatnya biasanya kita menggunakan namanya pipet tetes. Ya, pipet tetes ini untuk menambahkan cairan per tetes. Ya, kalau secara kualitatif ada perkiraan satu tetes itu sekitar 18 sampai 20 tetes itu sekitar 1 ml. Nah, kemudian untuk memegang tabung reaksi. Tabung reaksi ini juga menggunakan bahan yang tahan panas. Ya, sering sekali kita mempercepat reaksi dengan cara dipanaskan. Ya, makanya kalau kita panaskan, kita menggunakan tang. Ya, ini ada lubang di tengahnya untuk yang dapat menahan tabung reaksi ini. Ya, dalam berbentuk bahan kayu. Nah, kemudian ada juga corong. Nah, corong ini biasa digunakan untuk menuangkan cairan dalam wadah dengan lubang yang kecil, ya, atau juga untuk penyaringan sering digunakan di sini. Jadi kertas saring diletakkan di sini, kemudian nanti kertas saring beserta endapannya bisa kita ambil, ya, atau
kita buang gitu. Nah, kemudian ada juga botol semprot. Botol semprot ini bentuknya seperti ini, ya, digunakan untuk membilas pelaratan dengan air. Ini biasanya diisi dengan Aquades atau kita menambahkan Aquades ke dalam labunya. Jadi bentuknya runcing seperti ini untuk memudahkan masuk untuk membersihkan gelas-gelas atau labu yang lehernya sempit sekali. Nah, kemudian ada juga kaca arloji atau gelas arloji. Ini digunakan untuk wadah padatan atau cairan. Ini berbentuknya cekung, ya, dalam jumlah yang sedikit. Biasanya kita teteskan, kemudian kita uapkan, gitu kan. Atau juga bisa digunakan untuk menutup gelas piala saat dipanaskan agar uap yang dihasilkan tidak banyak yang hilang. Nah, kemudian ini ada pinggan porselen, ada bahan alat-alat yang dipakai di sini. Ada pinggan porselen, ada istilah pinggan penguap. Ini permukaannya lebar seperti ini. Tapi kalau cawan porselen dia bentuknya seperti cawan seperti ini, ya, lebih sempit. Kalau pinggan ini digunakan untuk memanaskan serta menguapkan cairan. Jadi kalau kita mau membuat, saya mau dapat padatan garam misalnya, ya, dari air laut misalnya. Jadi air tersebut kita uapkan sampai dihasilkan kristal garam. Nah, ini juga ada bentuk cekungan ini untuk memudahkan menuangkan, ya. Jadi pinggan ini berbahan porselen karena dia tahan suhu yang tinggi. Nah, selain ada pinggan, ada juga cawan porselen. Ini juga tahan suhu tinggi, biasanya dimasukkan ke tanur atau furnace yang suhunya sampai 500 sampai 700 derajat Celcius. Biasa digunakan untuk mengabukan. Jadi banyak sampel-sampel yang kita hilangkan bahan organiknya, sehingga yang tertinggal tadi nanti adalah oksida logam. Jadi caranya kita abukan. Selain itu bisa digunakan juga untuk melelehkan bahan kimia. Kemudian karena dia panas sekali misalnya, kan, kita agak sulit gimana cara memegang alat-alat tersebut. Kita menggunakan tang. Jadi tang yang kita gunakan tang besi. Ini ukuran panjangnya berbeda-beda, ya. Kalau kita menggunakan suhu yang sangat tinggi, masuk ke tanur yang sangat panas misalnya, kita bisa menggunakan tang yang ukurannya panjang, yang lebih dari 30 cm. Nah, ini adalah contoh kalau kita meletakkan cawan porselen, ya, kemudian nanti di bawahnya diberikan pemanas, ya, pembakar gitu kan. Kita bakar, bisa tekniknya seperti ini. Nah, ini alat-alat yang digunakan biasanya untuk proses pengarangan, misalnya untuk pembakaran gitu. Yang pertama ada kaki 3. Ya, kaki 3 ini fungsinya sebagai tungku istilahnya. Ya, jadi di sini di atasnya nanti diletakkan bahan yang alat yang akan kita panaskan. Ya, misalnya gelas piala. Nah, untuk menyangganya kita bisa menggunakan namanya kasa asbes. Jadi kasa asbes ini digunakan untuk meratakan panas, diletakkan di atas kaki 3. Baru di atasnya kita meletakkan misalnya gelas piala atau Erlenmeyer untuk memanaskan atau mereaksikan sampel misalnya, ya. Kemudian pembakar yang banyak digunakan di laboratorium untuk api terbuka ini adalah namanya pembakar Bunsen kalau bahasa Indonesia, ya, atau harusnya pembakar Bunsen, ya. Ini berupa tabung. Di sini ada tabung panjang. Ini adalah pipa pencampuran antara gas dengan udara. Jadi gas masuk dari sini, kemudian ada lubang udara di sini, kemudian nanti di sini ada tabung pencampur gas dengan udara akan menghasilkan nyala. Nah, besar kecilnya nyala yang dihasilkan ini tergantung dari lubang udara dengan gas yang masuk gitu, ya. Nah, ini yang tadi segitiga porselen ini digunakan untuk menyangga cawan porselen. Nah, kemudian ini ada corong pisah atau corong pemisah. Ini berbentuk kerucut, ya, berbentuk kerucut setengah bola. Di atasnya ada sumbat,
kemudian di bawahnya ada keran. Jadi fungsi utamanya ini untuk mengekstrak, ya, ekstraksi cair-cair istilahnya. Jadi kita campurkan dua pelarut yang tidak saling campur untuk memisahkan komponen tersebut. Nah, jadi kalau ingin misalnya, saya mau mengambil kafeinnya saja misalnya, ya kita bisa gunakan corong pisah, kita tambahkan pelarut yang tidak saling campur. Ini biasanya menggunakan standar di sini, kemudian ada ring, ya, ring penyangga dan klemnya. Nah, kemudian ini adalah hot plate, pemanas yang banyak digunakan di laboratorium. Ada yang bagian atasnya ini untuk memanaskan, kemudian di sini ada untuk mengendalikan suhu, kemudian ada juga yang menggunakan pengaduk misalnya. Ya, ini pemanas hot plate ini umumnya digunakan untuk suhu-suhu biasanya di atas 100 derajat Celcius kira-kira. Ya, untuk bahan-bahan yang misalnya berbahaya kalau kita panaskan di atas api terbuka. Ya, ini jelas lebih aman dibandingkan tadi pembakar bunsen. Kalau membakar bunsen tadi kita suhunya tidak bisa kita atur, ya. Kemudian untuk kalau kita memanaskan bahan-bahan yang mudah terbakar, resikonya cukup tinggi. Jadi kita gunakan hot plate ini relatif lebih aman. Nah, kemudian ini ada pengaduk, ya, ada pengaduk. Dari pengaduk kita gunakan dari pengaduk kaca, ya, karena bahan-bahan ini tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia, makanya alat-alat laboratorium itu banyak terbuat dari kaca. Sedangkan untuk ini adalah spatula. Jadi bedakan, ya, ini kaca pengaduk, ini spatula. Spatula biasanya digunakan untuk mengambil bahan padatan saat kita akan menimbang. Ya, jadi jangan sekali-kali kita melarutkan atau mengaduk menggunakan spatula, karena ini bahannya dari logam. Kalau cairan tersebut bersifat asam misalnya, ya, jadi logam tersebut bisa bereaksi. Makanya setelah kita menimbang, kita ganti nanti dengan kaca pengaduk untuk mengaduk sampel. Oke, itu beberapa alat yang umum digunakan di laboratorium. Kali ini kita akan belajar mengenai neraca, ruang asam, dan sentrifuge. Nah, yang pertama adalah neraca. Neraca ini digunakan untuk menimbang alat atau bahan di laboratorium. Jadi ini adalah peralatan wajib, ya, yang hampir selalu ada di laboratorium. Tipe yang paling umum neraca adalah neraca analitik. Ya, ini kita bisa menimbang bahan kimia, alat gelas, cawan, dan lain-lain. Jadi neraca analitik ini bisa menimbang massa dari mulai 1 mg sampai maksimum sekitar 240 gram. Nah, neraca tipe yang kedua ini top loading balance. Biasanya digunakan untuk menimbang sesuatu yang lebih berat daripada neraca analitik atau menimbang yang ketelitiannya tidak perlu terlalu tinggi. Ya, jadi misalnya untuk membuat reaksi kah, misalnya yang ketelitiannya tidak terlalu besar, kita bisa menggunakan top loading balance. Ya, ini bisa ketelitiannya dia lebih besar, biasanya massa yang ditimbang antara 1 sampai 500 atau bahkan sampai 50 kg juga ada gitu. Nah, top loading balance ini presisinya rendah. Jadi biasanya 0,1 gram dibandingkan dengan neraca analitik. Berat yang tertera pada neraca analitik biasanya ada yang 4 desimal, bahkan ada yang 5 desimal. Jadi satu debu pun kita bisa deteksi beratnya. Makanya neraca analitik ini sangat sensitif dan harus selalu dikalibrasi dan harus selalu bersih gitu. Ya. Sekarang kita fokuskan ke neraca analitik. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan tentang neraca analitik. Jadi yang pertama, penempatan. Neraca ini harus kita tempatkan di atas meja atau ubin yang berat gitu, dan berada di dekat dinding luar, atau biasanya ada di dekat jendela dinding. Ini adalah untuk meminimalkan pergerakan atau getaran dari lantai orang-orang yang lalu lalang gitu. Makanya nanti neraca ini biasanya ada di pinggir gitu. Kemudian
Pintu juga tidak boleh menggunakan pintu yang dibuka tutup, harus menggunakan pintu yang geser. AC tidak boleh berhadapan langsung dengan neraca. Ya, jadi kemudian ketika melakukan penimbangan, ini ada jendela di sini ditutup, ya, jendelanya harus tertutup. Ini fungsinya untuk menjaga masuknya aliran udara yang dapat nanti menekan piringan neraca. Ya, kemudian untuk sampel, pastikan sampel itu kering ketika kita menimbang. Karena sampel yang basah ini bisa jadi lebih ringan kalau uap air di dalamnya menguap. Kemudian kalau sampelnya yang kering, ini bisa jadi sangat lebih berat karena dia mengabsorpsi uap air dari atmosfer. Jadi untuk sampel yang sangat kering, ini kita biarkan beberapa saat di luar sebelum ditimbang. Nah, kemudian kita harus menimbang zat atau objeknya atau bahan atau alat yang suhunya harus sama, ya, harus dengan suhu ruangan. Jadi objek yang hangat, yang panas, ini bisa menghasilkan aliran konveksi yang akan menaikkan piringan neraca. Jadinya lebih ringan nanti, ya, jadi naik piringan neracanya. Nah, kemudian ketika kita menimbang, jangan memegang alat atau objek lah istilahnya dengan tangan. Jadi selalu kita bisa menggunakan kertas yang kita gulung atau kita lipat, gitu ya, kita lingkarkan ke alatnya, ya, atau kita bisa menggunakan sarung tangan dari bahan latex. Kenapa? Karena jari ini bisa berminyak, bisa lembab, ya. Kalau kita pegang menggunakan tangan, ini bisa menambah massa yang akan kita timbang. Jadi secara umum neraca aturannya seperti itu, gitu. Sekarang kita akan belajar menggunakan neraca analitik. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini adalah level indikator istilahnya, ya. Ini harus berada tepat di tengah. Jadi untuk menunjukkan bahwa neraca ini berada seimbang. Caranya kalau supaya ada di tengah, kita bisa putar bagian belakangnya sampai tepat level gelembungnya tepat berada di tengah, ya. Jadi neraca ini harus betul-betul rata, gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya kita periksa kondisi neraca. Ini ada sliding door, ada jendela yang bisa kita geser. Jadi neraca analitik ini ketika mengukur harus dalam posisi tertutup. Tahap berikutnya kita bersihkan dulu neraca, jangan sampai ada kotoran, debu, atau sisa-sisa bahan yang masih tertinggal di dalam neraca. Kemudian baru kita nyalakan. Nah, karena ini menggunakan elektromagnetik, jadi dia memerlukan waktu supaya sirkuitnya stabil. Jadi biasanya ditandai ada tanda bintang di sini. Ya, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah satuan yang kita gunakan. Ya, satuan untuk yang kita gunakan harusnya dalam gram. Kita bisa ganti dengan unit. Tadi kalau CT ini artinya karat, ya, kalau untuk mengukur emas misalnya. Nah, kita pastikan dalam gram. Nah, ini neraca ada 4 desimal, pastikan dia 0 semua. Caranya dengan menekan ter. Gitu. Kemudian tahap berikutnya, kalau kita mau menimbang bahan, tidak boleh langsung ke piringan. Kita bisa menggunakan alas. Di sini saya menggunakan alas kaca arloji. Nah, kemudian tahap yang berikutnya, ini adalah teknik penimbangan. Kalau kita tidak ingin massa wadahnya, kita bisa hilangkan. Ya, kita bisa nolkan dengan menekan ter, sehingga massa wadah kosongnya tidak ikut tertimbang. Baru setelah itu kita bisa menimbang bahan. Jangan lupa kita harus menyiapkan buku, ya, untuk mencatat massa yang kita timbang. Ya, ini mengambil padatan menggunakan spatula. Kemudian kita letakkan di
wadahnya secara perlahan dengan cara mengetuk-ngetuk ya. Kemudian ketika dibaca itu harus dalam posisi tertutup. Nah, ini sampai ada tanda bintang yang keluar, pembacaannya dia sudah stabil, baru boleh kita catat. Masa yang digunakan tidak boleh disingkat ya, empat-empatnya harus kita tuliskan. Nah, setelah selesai jangan lupa kita harus bersihkan dulu neraca yang telah kita gunakan tadi. Kemudian kita tutup lagi, baru kita nolkan. Dan kalau nanti tidak digunakan lagi, kita buat dalam posisi standby, dimatikan. Nah, sekarang saya menjelaskan teknik yang kedua, yaitu menimbang berdasarkan selisih. Jadi ini biasa digunakan, kita tidak mengenolkan ya, kita ingin tahu masa zatnya berapa. Dengan cara yang pertama, kita timbang wadah kosongnya dulu. Ya, kalau kita khawatir misalnya ada bahan yang kalau kita pindahkan nanti ke tempat lain ada yang tercecer, yang hilang, kita bisa menggunakan teknik yang ini. Jadi kita menggunakan wadahnya, kita timbang wadah kosongnya berapa, kemudian setelah itu kita timbang zat yang mau kita lakukan reaksi misalnya, atau mau kita uapkan misalnya ya. Nah, masanya berapa kita jumlahkan. Jadi kalau tadi 23, sekian, kita mau nimbang 1 gram berarti sampai angka 24 misalnya ya. Jadi kita tambahkan plus massa wadah kosongnya. Perhatikan cara menimbang yang baik, tidak boleh langsung banyak ya, karena ini neraca analitik. Pelan-pelan, jangan sampai ada yang tercecer, jangan sampai terlalu berlebih yang kita tambahkan. Nah, baru kemudian kita catat kembali masanya sekarang adalah massa wadah. Di sini kita menggunakan pinggan plus bahan. Nah, baru setelah itu massa bahannya kita kurangi. Massa bahan plus isi dikurangi massa kosongnya gitu. Ini adalah teknik yang kita gunakan, yaitu menimbang berdasarkan selisih. Jadi ada dua macam tadi ya, dengan diter, dinolkan, atau kita tidak nolkan tapi menimbang dengan wadahnya baru dikurangi. Kalau kita ingin tahu massa isinya saja, dikurangi dengan massa kosongnya berapa. Nah, sekarang ini adalah contoh neraca top loading ya. Ini yang ketelitiannya di bawah neraca analitik. Biasanya digunakan kalau kita mau menimbang yang tidak terlalu teliti atau tidak memerlukan ketelitian yang tinggi sekali, misalnya hanya untuk reaksi biasa, kita bisa menggunakan neraca yang top loading ini ya. Sama, pertama kita cek dulu level indikatornya. Baru kita lakukan penimbangan. Jadi penimbangan di sini kita pastikan ya, ada beberapa, ada escape, pieces, kalau jumlahnya berapa, ada unit, ada ter, ada zero. Kita nyalakan dulu dari bagian pinggir. Sebelum dinyalakan, pastikan kita bersihkan dulu neracanya. Kemudian kita nyalakan. Setelah itu kita biarkan sampai sirkuitnya stabil. Nah, nanti ada tanda, ada tanda bintang, ada tanda bulat ya, artinya neraca tersebut sudah siap digunakan. Nah, pastikan satuan, kalau kita di laboratorium biasanya menggunakan satuan gram. Anda juga bisa sebetulnya menggunakan aneka macam satuan dalam karat ya, yang lain-lain dalam oz dan sebagainya ya. Banyak satuan-satuan yang bisa kita pakai, tapi secara umum kita gunakan satuan gram. Oke,
Ini neraca top loading yang 3 desimal. Kemudian kita pastikan ini untuk sebelum kita masukkan posisinya dalam posisi 0. Nah, ini contoh kita menggunakan wadahnya gelas piala ya. Kalau tidak ingin massa wadahnya, kita bisa ter. Kemudian kita timbang bahan yang kita butuhkan. Sekarang kita belajar mengenai ruang asam. Jadi ruang asam ini istilah yang orang Indonesia yang sering gunakan, atau sebetulnya berasal dari kata fume hood atau ruang asap atau lemari asap atau lemari asam. Banyak sekali istilah yang digunakan. Jadi sebetulnya fume hood ini digunakan ketika kita menangani bahan yang mudah menguap ya, atau kita membakar sampel di dalam cawan, atau untuk memanaskan larutan yang kemungkinan menghasilkan uap ya, atau bau, mengeluarkan asap yang bisa membahayakan misalnya ke pernapasan kita. Jadi kita harus menggunakan fume hood atau ruang asam ini ya. Nah, ruang asam ini berupa kotak sebetulnya. Kemudian di depannya ini ada jendela yang bisa kita naik turunkan, dan kemudian ada sistem ventilasi di sana ya. Jadi nanti ada blower yang akan nanti menarik udara keluar dari ruang asam ini ya. Kemudian jadi blower ini berupa motor gitu ya, blower motor, jadi akan menarik udara keluar dari ruang asam. Ini adalah contoh ruang asam yang sederhana sekali ya. Kalau yang lengkap ini ada washing system, ada yang bisa mengalirkan cairan air dari pinggirnya dan sebagainya ya. Kalau di sini yang kita gunakan di laboratorium pendidikan secara umum itu adalah berbentuk kotak biasa ya. Kemudian ada di sini ada blower yang menarik ke atas. Kemudian Anda harus pastikan kalau namanya ruang asam jangan banyak menyimpan bahan kimia di dalam. Kemudian selalu pastikan ketika kita mematikan ruang asam, tutup ya, bahan-bahan yang ada di dalam harus kita tutup dengan rapat. Jadi jangan sampai ada yang tidak tertutup dengan rapat, ruang asamnya kita matikan, uap yang berbahayanya bisa keluar gitu ya. Baik, ini adalah ruang asam atau fume hood sederhana sekali yang digunakan di laboratorium kimia. Terdiri dari blower, kemudian ada jendela yang bisa dinaik turunkan. Sebelum kita menggunakan ruang asam, pastikan kita menggunakan perlengkapan sarung tangan dengan goggle. Kemudian kita nyalakan ruang asam, ada lampu, kemudian dengan blower pastikan sudah menyala. Nah, bahan yang asam pekat di sini yang akan kita gunakan harus pastikan berada di dalam, jangan terlalu dekat ke pinggir. Kemudian cara menuangkan, pastikan kita menuangkan tidak ke arah labelnya, jangan sampai nanti menetes ke label sehingga label tidak terbaca lagi. Jadi tuangkan secara perlahan, pastikan wajah Anda ada di balik kaca. Tidak boleh mengangkat jendela terlalu tinggi, karena ada kemungkinan nanti asap tersebut bisa keluar. Segera tutup bahan setelah digunakan. Nah, pastikan blower menyala. Ya, setelah tertutup semua, nah ini bahannya bisa kita yang berikutnya adalah centrifuge. Jadi centrifuge ini menggunakan istilah dari sentrifugasi, yaitu suatu proses ketika gaya sentrifugal digunakan untuk memisahkan materi berbentuk padat dari suspensi cairan. Prinsip ini yang digunakan pada alat sentrifuge.
Jadi fungsi utamanya adalah untuk memisahkan yang pertama supernatant atau cairan biasanya dari endapan. Dari hasil reaksi kita mau pisahkan karena misalnya endapannya masih dalam bentuk suspensi, masih melayang-layang gitu kan, kita ingin pisahkan betul-betul cairannya saja dengan endapannya saja, kita bisa gunakan centrifuge ya. Kemudian atau memisahkan dua cairan yang tidak saling campur, atau memisahkan serum atau plasma dari sampel darah dan sebagainya. Ini kalau untuk di kimia klinis nanti Anda belajar menggunakan ini ya. Nah, centrifuge ini terdiri atas ada head atau rotor istilahnya, kemudian ada pelindung ini yang melekat pada poros yang di dalamnya, kemudian ini tutup menggunakan penutup logam. Di sini adalah contoh centrifuge yang sederhana. Jadi yang pertama, centrifuge ini syaratnya harus seimbang ya. Jadi nanti ada lubang-lubang di bagian dalam untuk tempat centrifuge, istilahnya tabung centrifuge ya. Jadi ini harus seimbang. Jadi beda massa beban pada posisi yang berbeda dari rotor ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan gaya yang besar. Jadi ketika rotor pada kecepatannya tinggi tadi ya, hal ini bisa membebani nanti alat sehingga bisa menyebabkan kerusakan serius pada alat, bahkan kalau terlempar bisa melukai penggunanya ya. Kemudian nanti centrifuge menggunakan tabung, jadi dipasangkan dia berlawanan ya. Nanti kita lihat videonya. Jadi tabung tadi minimal harus ada dua ya, karena dia harus seimbang. Dia menggunakan gaya sentrifuga untuk memutar dengan kecepatan tinggi ya. Jadi kita buat berhadap-hadapan ya. Kalau misalnya sampelnya hanya satu gimana? Jadi kita bisa buat tabung ya, tabung penyeimbang yang isinya cairan yang ya mirip dengan sampel atau mempunyai densitasnya sama ya. Atau kita bisa membuat dari air penyeimbang dengan air yang masanya sama. Makanya nanti kalau kita mau menggunakan centrifuge ya, sampelnya ganjil kah atau hanya satu, biasanya harus kita gunakan penyeimbang gitu ya. Sekarang kita belajar cara menggunakan centrifuge. Oke, sekarang kita lihat cara menggunakan centrifuge ya. Jadi yang dibutuhkan adalah tabung centrifuge yang harus sesuai dengan poros dari centrifuge tersebut. Ini ada rotor di sana. Jadi ingat tadi centrifuge dia harus seimbang. Jadi kalau ada dua, jadi minimum kita harus punya dua. Ya, ini berhadap-hadapan supaya seimbang. Kemudian kalau 4 tabung yang mau kita centrifuge, kita buat berhadap-hadapan seperti ini. Sekarang kalau misalnya ada 6, nah jarak, kita beli jarak, jadi seluruhnya dia, nah jadi ini cara menyeimbangkan centrifuge. Kemudian pastikan ini ditutup gitu. Nah sekarang misalnya kita ingin memisahkan suspensi ya, endapan yang masih tersuspensi, kita mau betul-betul endapkan berada di bawah, kita bisa centrifuge. Nah ingat, volume kita mengisi cairan tidak boleh terlalu penuh, jadi maksimum 3/4 nya saja. Kemudian kita timbang ya, kita tahu dulu masanya berapa. Cara menimbang bisa menggunakan bantuan gelas piala kecil. Nah, bisa kita nolkan, kemudian kita timbang. Supaya kita tahu massa cairan yang ada di dalam centrifuge plus tabungnya tadi berapa gitu. Ini boleh dicatat, boleh tidak. Kemudian kalau kita hanya menggunakan satu tabung centrifuge, kita harus seimbangkan.
Ya, caranya bisa menggunakan larutan yang densitasnya sama atau pelarutnya, ya, atau kita bisa gunakan air. Jadi kita isi tabung kosong penyeimbang di sini dengan Aquades. Pertama kita kira-kira dulu nih volumenya, dia hampir sama. Baru kemudian nanti kita timbang lagi, pastikan masanya kira-kira sama dengan massa tabung yang pertama. Oke, kita timbang lagi untuk cairan penyeimbangnya. Nah, kira-kira hampir sama. Tidak harus persis sama, tapi mendekati boleh. Nah, baru setelah itu kita masukkan ke alat sentrifuge. Setelah kita tutup, kemudian baru kita atur berapa RPM yang mau kita gunakan dan berapa lama waktu yang kita gunakan. Ya, di sini menggunakan angka sudah ditempel-tempel untuk RPM-nya ke sana. Kemudian di sana kita mau mensentrifuge selama 10 menit. Nah, kecepatannya mau kira-kira sekitar 1000 atau 1500 RPM. Kemudian kita biarkan. Nah, baru setelah betul-betul berhenti, baru bisa kita buka. Setelah aman dibuka, baru kita lihat. Ya, biasanya endapan sudah terpusat, dia ada di bawah. Ya, karena kita pusingkan tadi, kita putar dengan kecepatan tinggi, jadi endapan akan terpisah. Baru nanti kita mau ambil cairannya atau istilahnya supernatan, atau mau ngambil endapannya juga bisa gitu. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai 3 alat yang sering digunakan, yaitu oven, tanur, dan desikator. Yang pertama ini adalah oven. Jadi oven ini secara umum merupakan alat yang digunakan untuk menghilangkan kadar air atau pelarut yang ada di dalam bahan atau alat, menggunakan prinsip yang secara umum mengalirkan udara panas. Jadi kelebihannya, kita kalau mengeringkan menggunakan oven, ini akan dihasilkan suhu yang lebih merata dan juga bisa kita atur pada suhu-suhu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, oven ini adalah alat-alat standar yang harus ada biasanya di laboratorium, baik laboratorium kimia, klinis, penelitian, fisik, dan lain-lain. Dan fungsinya banyak, terutama untuk mengeringkan, kemudian memanaskan, menguapkan, sterilisasi, inkubasi, dan sebagainya. Nah, ada beberapa macam oven yang umum digunakan. Yang pertama ada oven konveksi gravitasi. Di sini pada prinsipnya oven ini dipanaskan, kemudian dihasilkan udara panas. Nah, udara panas ini akan naik karena dia lebih densitasnya juga lebih kurang rapat ya dibandingkan udara sekelilingnya. Jadi dia naik secara alami untuk memanaskan sekeliling oven tersebut. Nah, sedangkan kalau oven konveksi udara mekanik atau oven konveksi udara paksa istilahnya, ini menggunakan bantuan kipas atau blower yang akan mendorong udara panas ke sekeliling ruang di dalam oven, sehingga distribusi udara panas ini akan lebih merata dan pemanasannya akan lebih cepat. Sedangkan kalau oven vakum, ini biasanya digunakan untuk mengeringkan bahan yang sensitif terhadap panas atau istilahnya termolabil.
Jadi prinsipnya ruangan oven ini dibuat vakum. Fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan di dalam oven. Ya, tekanannya turun di bawah tekanan uap air sehingga titik didih uap air produk itu akan turun dan laju penguapan akan menjadi lebih cepat. Nah, sekarang kita lihat cara menggunakan salah satu oven yang ada di laboratorium, yaitu oven konveksi udara mekanik. Nah, ini adalah oven. Caranya pertama, bukanya kita tarik. Nah, di bagian dalamnya ada rak-rak, kemudian di samping ini adalah alat penukar kalornya, ya, menghasilkan panas nanti, udara panas keluar. Kemudian di bagian dalam nanti ada kipas blower yang akan meratakan panas tersebut. Jadi tahap pertama, setelah kita stop kontak kita pasang, cara menyalakan kita tekan, kemudian kita atur kipasnya. Jadi ketika oven dipanaskan sampai target suhu tertentu, kipas biasanya diset sampai 100%. Ya, ini untuk menjaga supaya pergerakan udara dan agar suhu ruang di dalam oven tadi merata. Kemudian nanti bisa diturunkan nanti kipasnya sampai yang kita inginkan, ya, kalau suhunya yang kita harapkan sudah tercapai. Nah, kemudian cara mengeset kita tekan di sini, kemudian kita putar, misalnya ingin sampai 105 derajat Celcius misalnya. Sampai 105 derajat Celcius, kita tekan satu, kemudian baru kita putar sampai mencapai suhu yang kita inginkan. Nah, di sini ada proses pemanasan. Nah, kita biarkan nanti, ya, mulai dari suhu awal sekarang pas saat dingin 27,5 derajat Celcius. Nanti kalau sudah mencapai suhunya, ini angka ini akan hilang gitu. Ini adalah contoh tanur atau muffle furnace istilahnya. Ini digunakan untuk menentukan jumlah bahan yang tidak mudah terbakar serta bahan-bahan non volatil atau abu dalam sampel. Jadi prinsipnya nanti di sini ada bagian dalamnya, ada ruangan khusus yang dapat menahan panas hingga suhu sampai di atas sampai sekitar 1000 derajat Celcius. Jadi fungsi utamanya nanti adalah untuk proses pengabuan. Nah, sekarang kita lihat cara menggunakan tanur. Nah, ini adalah tanur, ya, contoh muffle furnace yang ada di laboratorium. Cara membukanya kita tekan. Nah, di bagian dalamnya ini ada ruangan yang dapat menahan panas pada suhu yang sangat tinggi, bahkan sampai suhu 1000 derajat Celcius. Cara menutupnya kita tekan kembali, pastikan tutup rapat. Kemudian ini adalah untuk mengatur suhu. Jadi umumnya kalau untuk pengabuan kita diatur sekitar 550 sampai 600 derajat Celcius. Caranya dengan kita putar, ya, ada perkiraan suhu sehingga di sini naik nanti sampai suhu 600. Nanti knob tadi kita bisa atur lagi. Ya, kalau suhunya naik kita bisa turunkan atau sebaliknya kita bisa naikkan lagi. Nah, ini adalah desikator. Desikator ini alat yang berbentuk mangkuk kaca dengan tutup, ya, yang keduanya memiliki pelek kaca yang tebal. Ini kalau kita berikan pelumas di antaranya akan menghasilkan tutup yang rapat, ya. Nah, di bagian bawah di sini ada piringan keramik, ya, untuk menyimpan alat atau bahan-bahan yang akan kita keringkan. Di bagian bawah piringan keramik ini terdapat ada bahan kimia yang namanya desikan. Desikan ini adalah bahan kimia higroskopis atau yang menyerap uap air dari udara. Nah, tujuan desikator ini adalah untuk
mengeringkan bahan kimia atau menjaga agar bahan tersebut tidak menjadi lembab atau basah. Karena kalau kita misalnya sudah mengeringkan bahan yang dari tanah misalnya, ya sangat kering di sana, itu sangat mudah menyerap kelembaban udara di atmosfer. Nah, jadi kita harus masukkan ke desikator tersebut supaya masanya juga konstan gitu. Nah, desikan tadi di bagian bawah ini ada beberapa bahan kimia yang banyak dipakai sebagai desikan atau untuk menyerap uap air tadi, menyerap kelembaban tadi. Ada CaSO4 atau dry red istilahnya, ada silika gel, ada Mg sulfat, P2O5. Ya, ini bisa digunakan untuk sebagai desikan. Nah, misalnya dry red ini yang sering digunakan untuk CaSO4 ini sering digunakan karena akan mengubah warna biru. Ya, ada indikator di sini yang menentukan apakah bahan tersebut masih bisa menyerap kelembaban dari udara di sekeliling di sini atau tidak. Ada indikator, ini warnanya biru. Nah, jika kalau sudah penuh mengandung air atau istilahnya sudah jenuh dengan air, sudah mengabsorpsi banyak air, ini akan berubah warna menjadi warna pink seperti ini. Nah, ini bisa diregenerasi lagi dengan cara kita oven di atas 100 derajat biasanya sampai kurang lebih 24 jam. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus hati-hati untuk menyimpan sampel yang sangat panas di sini. Ya, kalau kita langsung masukkan ke desikator, ini suhunya di sini bisa naik sehingga tekanan di dalam ruangan ini bisa naik. Jadi udara akan terperangkap di bagian dalam sehingga nanti akan menyulitkan kita untuk membuka desikator tersebut. Jadi desikator ini harus hati-hati, kita tidak boleh membuka langsung, ya, diangkat kemudian diletakkan di bawah tutupnya. Jadi kita hanya menggeser seperlunya saja, secukupnya bahan atau alat yang mau kita masukkan digeser perlahan, ya, horizontal, kemudian segera ditutup lagi. Tidak boleh kita meletakkan, apalagi meletakkan langsung dan tutupnya dalam posisi terungkup di sini, ya, karena yang jelas akan memindahkan pelumas ini ke meja, kemudian atau kotoran yang ada di dalam meja ini akan melekat ke tutup, sehingga ketika kita lekatkan lagi di atas wadahnya ini tidak akan rapat kembali karena ada kotoran yang melekat di sana gitu. Nah, sekarang kita lihat cara menggunakan desikator. Nah, ini adalah desikator. Di bagian bawahnya ada desikan yang warnanya biru. Kemudian cara membukanya kita pegang, ingat ada bagian tangan satu kita memegang bagian bawah, kemudian bagian atasnya kita geser. Nah, ini kalau kita terpaksa harus membuka desikator, kita pastikan kalau meletakkan tutupnya posisi terbuka, jangan sampai telungkup, ya. Jangan sampai terkontaminasi dari kotoran dari meja tadi. Nah, tahap selanjutnya adalah memberikan pelumas atau vaselin di sekeliling ruang antara tutup tadi dengan bahan. Kita pastikan kita tambahkan pelumas secara merata, tidak perlu terlalu banyak. Ini supaya tutup dengan wadahnya menjadi rapat dan juga memudahkan kita ketika membuka tutup tersebut. Nah, ini adalah desikan, ya, desikan kalau masih bisa menyerap uap air warnanya biru, tapi kalau sudah jenuh, sudah mengandung banyak uap air, warnanya berubah jadi warna pink. Nah, ini bisa diregenerasi tadi dengan cara di oven kira-kira 24 jam. Nah, ini adalah piringan keramik, ada lubang-lubang di bagian tengahnya. Contoh misalnya kita akan mengeringkan alat ini menggunakan desikator, kita letakkan di atas piringan tersebut. Nah, ingat ini adalah dalam posisi terbuka. Kalau dalam posisi tertutup, pastikan Anda hanya membuka secukupnya saja dengan cara menggeser
desikator. Ya, tidak boleh dibuka lebar, ya, hanya digeser sedikit, kemudian kita masukkan dan segera tutup lagi. Nah, kalau beda suhunya tinggi, pastikan jangan langsung kita tutup. Ya, kita geser, jangan sampai tekanan terperangkap di dalam desikator tersebut.